Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Teman Bobo. Pagi harinya. Teriak Cila menendang Samuel begitu bangun. Bocil, teriak Samuel begitu kesal saat membuka mata. Dia sudah berada di bawah ranjang karena ditendang oleh Cila. Benar-benar menyebalkan, kata Samuel mengepal tangannya. Kak Sam. Cila yang sudah sadar sepenuhnya pun langsung duduk, lalu akan bergegas membantu Sam. Tapi dia malah terpleset. Tubuh Cila yang oleng menimpa Samuel yang sudah duduk di lantai, sehingga mereka berdua rebah di lantai, dengan Cila di atas tubuh Samuel yang sudah terbaring pasrah itu. Kak Sam, maafin Cila. Suara kecil Cila menatap Samuel yang ditindihnya dengan iba, penuh rasa bersalah. Bocil, duduklah, kata Samuel meminta Cila agar segera bangun. Samuel merasa tidak tahan lagi. Maaf, kata Cila setelah bangun dan duduk di lantai, menatap Samuel yang juga sudah duduk. Kamu begitu nakal, hujat Samuel masih merasa kepalanya sedikit pusing usai terbentur ke lantai saat tubuh Cila menimpanya. Bukan masalah fisik Samuel yang tidak kuat, hanya saja tadi tubuh Samuel tak siap saat Cila menimpanya. Cila lupa kalau Cila udah punya teman bobo, kata Cila dengan jujur. Tadi saat bangun, tiba-tiba Cila tak bisa bergerak. Makanya Cila pikir dia diculik. Aku suami kamu, bukan teman bobo. Camkan itu, tegas Samuel dengan cool, lalu berdiri dan duduk di tepi ranjang. Menggeleng-gelengkan kepalanya merasa sedikit pusing. Sini, Cila pijitin kepalanya, kata Cila yang sudah berdiri di depan Samuel dan akan langsung memijit kepala Samuel. Pakai baju kamu dulu, makin pusing kepalaku, kata Samuel dengan galak, membuat Cila menggerutu jadinya. Ya, gimana nggak pusing? Kalau disodorkan, kerudung bulat berisi tapi nggak boleh dimainin. Cila memakai bajunya, lalu berdiri di depan Samuel. Meraih kepala Samuel, lalu memijitnya dengan lembut. Lebih cepat sedikit, bocil, kata Samuel melingkarkan tangannya di pinggang Cila, memeluk semakin erat, dan bersandar di dada Cila yang berisi itu. Saking pendeknya Cila, Samuel duduk di ranjang saja sudah sebatas dadanya. Ih, Kak Sam mah bawel. Ray Cila memijat kepala bagian belakang Samuel. Sudah, mandi sana, kata Samuel meminta Cila pergi mandi. Nanti jika lama-lama begini, Samuel bisa hilaf. Dan tubuh montok Cila. Dasar gak tahu terima kasih, kata Cila merasa kesal saat Samuel mengusirnya setelah pusing kepalanya mereda. Mau kemana kau bocil? Mandi, teriak Samuel saat Cila malah masuk ke ruang ganti, bukan kamar mandi. Dasar corok, habis tidur mandi, bukan langsung ganti baju, ajak Samuel tanpa perasaan. Cila yang berjalan itu berhenti, lalu menatap Samuel cemberut. Cila mau suapin baju suami Cila, kata Cila lalu berjalan kembali. Samuel menahan senyum mendengar kata suami dari Cila. Samuel yang masih duduk di ranjang itu kaget saat Cila membanting pintu kamar mandi. Apa kau sudah bosan melihat kamar mandi punya pintu? Omel Samuel yang tak digubris oleh Cila. Lalu Samuel masuk ke ruang kerjanya. Selesai mandi, karena masih kurang jam 6 pagi,
Cila tak langsung mengganti baju sekolahnya. Dia memakai blus biasa lalu keluar kamar. Wah, ternyata apartemen Kak Sam mewah banget ya. Kagum Cila di sepanjang jalan menuju dapur. Dia mencari bahan makanan di kulkas. Ini mah apartemen elit, bahan makan sulit. Ajak Cila melihat semua bahan makanan di kulkas hanya bahan instan. Selesai mandi, Samuel masuk ke ruang ganti. Apaan tuh bocil? Ambilkan baju begini. Dia pikir aku mau jalan-jalan apa? Tapi ini celananya setelan kantor kok. Atasannya aja yang lebih kasual. Kata Samuel merasa ragu. Tapi ya udahlah, pakai baju aja dulu. Nanti kalau gak cocok ganti lagi. Kata Samuel memakai saja celana jeans berwarna latte itu dengan atasan kemeja hitam. Boleh juga tuh selera bocil. Kagum Samuel merasa dirinya ganteng saat memakai outfit pilihan Cila. Samuel memakai jas sambil merapikan rambutnya. Untuk ke kantor bolehlah daripada formal mulu. Samuel memakai sepatu kantornya. Lalu setelah semua selesai, dia keluar dari kamar untuk berangkat ke kantor. Saat Samuel akan keluar kamar, Cila sudah berdiri di depan pintu, juga hendak masuk. Kamu memasak, bocil? Tanya Samuel tersenyum saat menghirup aroma yang begitu lezat. Iya, kenapa? Mau bilang Cila jorok juga? Karena masak gak menyisir rambut dulu. Ketus Cila masih merasa kesal dikatai jorok oleh Samuel. Samuel tersenyum lebar. Rupanya gadis kecil itu marah karena Samuel katai jorok. Lagian siapa yang gak akan marah? Minggir, Cila mau ganti baju. Ketus Cila lalu berjalan di depan Samuel dengan cepat. Samuel menahan tawa saat gadis pendek yang hanya sebatas dadanya itu berjalan melewati Samuel. Rasanya Samuel ingin mengacak rambutnya agar tambah marah. Sangat enak, puji Samuel mencoba sedikit kuah sup yang dimasak Cila dengan sendok. Lalu duduk di meja makan, menikmati kopi yang dibuatkan Cila. Kak Sam, tolong kuncirkan rambut Cila. Pinta Cila. Gadis berseragam SMA itu sudah siap, hanya rambutnya saja yang belum dikuncir. Bocil, kamu menyuruhku menguncir rambut? Kata Samuel merasa Cila begitu tak logis. Tolongin Cila, biasanya tiap pagi rambut Cila dikuncirkan mama atau papa. Kan sekarang mereka nggak ada. Keluh Cila, karena biasanya memang begitu. Cila sedikit kesusahan mengatur rambut panjangnya yang sampai pinggang itu. Kau sendiri jangan manja. Masa sudah SMA, rambut masih dikuncirkan? Kata Samuel malah mengejek, bukannya membantu. Cila udah coba, tapi gak rapi. Sebal Cila mendengar ucapan Samuel. Ya udah, gak usah diikat aja, gitu doang repot. Kata Samuel cuek, lalu kembali menikmati kopinya. Jahat. Sebal Cila, duduk lalu mengeluarkan ponselnya. Kalau sarapan gak boleh sambil main ponsel. Kata Samuel memberikan aturan untuk Cila. Cila mau telepon Rian. Kata Cila kembali merebut ponselnya yang diambil Samuel. Mengapa menelpon laki-laki sepagi ini? Kata Samuel menatap Cila datar. Minta kuncirkan rambut lah, nanti sebelum berangkat sekolah. Jawab Cila akan menelpon Rian, tapi ponselnya langsung direbut oleh Samuel. Mana kunci rambut kamu? Tanya Samuel menarik Cila pelan agar duduk di pangkuannya. Tadi gak mau, giliran Cila minta tolong orang lain, gak boleh. Kerutu Cila memberikan sisirnya pada Samuel. Mana kuncirnya? Tanya Samuel setelah merapikan rambut Cila, tak peduli dengan gerutuan Cila. Nanti Cila potong rambut aja biar gak ribet. Kata Cila.
Dia memang selalu kesusahan untuk merawat rambutnya yang tebal dan panjang sendiri. Enak aja, rambut setebal dan sebagus ini mau dipotong. Udah nyampe pinggang lagi. Enggak boleh dipotong. Larang Samuel seolah rambut Cila adalah miliknya. Ini kan rambut Cila, kok Kak Sam yang rewel? Kata Cila memakai jepitan kecil di rambutnya. Apa aku tak punya hak untuk itu? Tanya Samuel dengan ketus, yang tidak dijawab oleh Cila, karena dia sibuk mengisi piringnya dengan makanan. Isi piringku dulu, bocil, perintah Samuel. Isi sendiri, punya tangan kan? Kata Cila merasa kesal saat Samuel memerintahnya. Padahal tadi Cila udah niat untuk mengambilkannya. Aku punya istri, kata Samuel enteng. Oh, jawab Cila yang membuat Samuel menggepal tangannya. Tak ada jawaban yang lebih menjijikkan dari itu. Kata Samuel emosi mendengar jawaban Cila, lalu segera berdiri. Maaf Kak Sam, ayo kita makan. Kata Cila tersenyum manis, memegang tangan Samuel, lalu mengajaknya kembali duduk. Cila mengisi piring Samuel dengan makanan, lalu mempersilahkan Samuel makan dengan sopan, saat tahu Samuel marah. Baru 1 sendok makanan itu masuk ke mulut Samuel, tapi seketika moodnya langsung membaik. Masakan Cila sangat enak dan pas sesuai selera Samuel yang membuat Samuel makan dengan lahap. Kak Sam, kasih Cila uang belanja dapur ya, kata Cila hati-hati agar tak mengundang kemarahan Samuel lagi. Uang belanja dapur, ulang Samuel. Iya, Cila gak mau makan makanan instan terus, kalau yang seger pasti lebih enak. Berapa Cila? Jika kamu ingin memasak, nanti aku suruh pelayan belanja. Kamu tidak perlu repot, kata Samuel. Di sini minim bahan masakan karena aku tinggal di sini memang sangat jarang memasak. Makanya di kulkas gak ada bahan makanan, sambung Samuel. Terus Kak Sam makan di mana? Tanya Cila. Di rumah Momi, kantor, restoran, atau klub? Jawab Samuel menyebutkan beberapa tempat di mana dia sering makan. Emang di klub bisa makan? Heran Cila, biasanya kan orang kesana untuk minum dan bersenang-senang. Bisa lah, bahkan makan wanita sekaligus, kata Samuel santai tanpa sadar siapa lawan bicaranya sekarang. Gimana caranya makan wanita Kak Sam? Tanya Cila heran serta tak paham arah ucapan Samuel. Astaga, Samuel berhenti mengunyah saat pertanyaan Cila membuat dia sadar akan apa yang baru saja diucapkannya. Kak Sam suka main wanita ya? Tanya Cila saat ingat ucapan Samuel yang hampir sama dengan ucapan Rian, teman klub motor Cila. Iya, terus kenapa? Kata Samuel memilih jujur pada gadis kecil itu, tak ingin berbohong. Gak apa-apa, lanjut Kak Sam, jawab Cila dengan santai. Lanjut. Bingung Samuel penuh tanda tanya. Lanjutkan hobimu bermain wanita, kata Cila dengan santai memakan makanannya. Tapi semoga nanti kalau Kak Sam punya anak perempuan, dapat lelaki brengsek juga kayak Kak Sam. Sumpah serapa Cila tersenyum kecut yang membuat Samuel terperanjat. Astaga bocil, kamu mendoakan anak perempuan kita dapat laki-laki brengsek? Marah Samuel. Bukan anak kita, tapi anak Kak Sam sama wanita itu. Cila gak mau punya anak sama Kak Sam, kata Cila dengan tegas. Apa? Bilang apa kamu? Samuel menatap Cila tajam. Apa? Mau marah? Tantang Cila tak kalah galak membuat Samuel terdiam. Gak mau punya anak dari laki-laki brengsek, murah. Hujat Cila berdiri lalu memakai tasnya. Mau kemana kamu? Samuel memegang sebelah tangan Cila. Ih, lepasin Cila,
Teriak Cila menarik tangannya, tapi Samuel tak mau melepaskan genggamannya. Mau kemana? Tanya Samuel begitu tegas. Ya sekolah, emang Cila mau kemana lagi sepagi ini? Jawab Cila memberontak. Samuel menarik Cila ke atas pangkuannya, memeluk gadis kecil itu dengan gentar, serta rasa yang tak bisa dijelaskan. Aku berjanji, tak akan main wanita lagi. Ucap Samuel menatap mata bulat Cila yang dipeluknya. Kenapa? Takut dengar sumpah Cila? Gadis kecil itu terkekeh dalam keseriusannya mendengar janji Samuel. Samuel mengangguk. Dia akan merasa sangat bersalah nanti pada anaknya jika dia harus menanggung balasan dari perbuatannya. Aku tidak sedang bercanda, bocil. Sebal Samuel saat gadis kecil itu terus tertawa. Cila bercanda, ya kali ada hal begitu. Dan satu lagi, ya kali Kak Sam punya anak perempuan. Pendapat Cila. Mengapa kamu berkata begitu? Apa aku tak pantas menjadi seorang ayah? Kata Samuel dengan sendu. Enggak, jawab Cila dengan tegas. Kenapa? Kata Samuel merasa hatinya sakit mendengar ucapan Cila. Bisa temperamen tuh little girl kalau punya ayah galak. Tawa menggema Cila berlari menuju pintu apartemen. Bocil menyebalkan, teriak Samuel pada sekali. Gadis nakal itu membuat perasaan Samuel naik turun. Bahkan ucapannya bisa membuat Samuel hanyut dan sedih. Tapi belum 1 menit keluar, gadis kecil itu sudah masuk lagi. Kak Sam, minta uang jajan dong, kata Cila dengan manja. Tapi Samuel malah seperti orang tuli, seolah tak ada Cila yang bicara. Bahkan pria dewasa yang masih duduk di meja makan itu hanya menikmati kopinya yang masih tersisa. Kak Sam, minta uang jajan. Teriak Cila berdiri di sebelah Samuel. Samuel mengeluarkan dompetnya. Wah, tajir. Tawa Cila yang berdiri di sebelah Samuel yang tengah duduk melihat isi dompet Samuel. Uang merah semua. Cukup. Tanya Samuel memberikan setengah isi dompetnya. Wah, cukup banget. Senang Cila dengan mata berbinar menerima uang jajan dari Samuel yang begitu banyak, lalu memasukkan ke dalam tasnya. Dah Kak Sam. Senang Cila, tapi tangannya kembali dipegang Samuel saat dia akan pergi. Apa kamu lupa kalau sudah punya suami? Tanya Samuel datar. Cila terkekeh, dia terlalu senang menerima uang jajannya, sampai lupa bersalam pada Samuel. Apa Kak Sam juga lupa kalau sudah punya istri? Tanya Cila tersenyum genit dan centil pada Samuel setelah bersalaman. Astaga, apa bocil centil ini meminta kecupan atau ciuman ya? Batin Samuel deg-degan. Bersambung.